Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Arina Saharani dengan NIM 21072100100131 dari kelas 7D Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep RPS mata kuliah Peramalan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Budi Susetyo, SSI, MSEI. Yang pertama membahas tentang linear programming berbasis grafis yang indikatornya itu mahasiswa mampu memahami tahapan penggunaan metode grafis dalam linear programming dalam menemukan solusi optimum fenomena perancangan bisnis. Lalu di dalamnya itu terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu pengertian linear programming metode grafis, model linear programming metode grafis, dan terakhir tahapan pengerjaan linear programming metode grafis. Untuk pengertian dari programming metode grafis sendiri, yaitu satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linear. Selanjutnya yang kedua, linear programming berbasis metode simplex yang indikatornya itu mahasiswa mampu memahami tahapan penggunaan metode simplex dalam linear programming dalam menemukan solusi optimum fenomena perancangan bisnis. Lalu di dalamnya terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu pengertian linear programming metode simplex, metode linear programming metode simplex, dan tahapan pengerjaan linear programming metode simplex. Pengertian linear programming metode simplex itu sendiri yaitu suatu algoritma yang dirancang untuk memecahkan masalah pemrograman linear yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif. Selanjutnya yang ketiga, metode transportasi yang indikatornya itu mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan metode transportasi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, khususnya dalam bidang estimasi bisnis. Lalu di dalamnya terdapat 4 materi pembelajaran, yaitu pengertian model transportasi, jenis-jenis model transportasi, teknik pembuatan model transportasi, dan penerapan model transportasi dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk pengertian dari model transportasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Selanjutnya yang keempat itu forecasting production berbasis linear regression yang indikatornya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknis peramalan bisnis dengan pendekatan linear regression. Di dalamnya itu terdapat 4 materi pembelajaran, yaitu pengertian model linear regression, jenis-jenis model linear regression, teknik pembuatan model linear regression, dan penerapan linear regression dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk pengertian dari model linear regression yaitu atau kata lainnya regresi linear, yaitu merupakan teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Selanjutnya yang kelima itu game teori, yang indikatornya yaitu mahasiswa mampu menerapkan teknik teori game dengan pendekatan strategi murni dan strategi campuran. Lalu di dalamnya terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu pengertian teori game, teknik teori game model strategi murni, dan teknik teori game model strategi campuran. Untuk pengertian teori game itu sendiri yaitu merupakan sebuah cabang dari matematika yang mempelajari interaksi strategis antara agen rasional yang disebut pemain. Selanjutnya yang keenam itu location theory, yang indikatornya yaitu mahasiswa mampu memahami penggunaan forecasting location yang meliputi teknik metode analisis volume, biaya, metode grid, dan metode transportasi. Lalu di dalamnya terdapat 4 materi pembelajaran, yaitu pengertian forecasting location, metode volume biaya, metode grid, dan metode transportasi.
Untuk pengertian forecasting location itu sendiri yaitu pendekatan dalam analisis data yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan lokasi optimal atau tren terkait lokasi di masa depan. Selanjutnya yang ketujuh itu Hungarian Method Forecasting, yaitu indikatornya mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan Hungarian Method yang meliputi teknik maksimasi dan minimalisasi. Lalu di dalamnya terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu pengertian Hungarian Method, teknik maksimasi, dan teknik minimalisasi. Untuk pengertian Hungarian Method sendiri itu yaitu teknik optimasi komputasional yang membahas masalah penugasan dalam waktu polinomial dan meramalkan alternatif primal dual berikutnya. Selanjutnya yang ke-8 ada Network Analysis Forecasting, yang indikatornya yaitu mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan Network Analysis Forecasting yang meliputi teknik EFT dan LST. Lalu di dalamnya terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu pengertian analisis forecasting, teknik EFT, dan teknik LFT. Untuk pengertian network analysis forecasting itu sendiri yaitu pendekatan dalam analisis jaringan yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi berbagai aspek dalam suatu jaringan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu Weying Theory Forecasting, yang indikatornya yaitu mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan Weying Theory Forecasting yang meliputi teknik single dan multi-channel serta variasinya. Lalu di dalamnya terdapat 4 materi pembelajaran, yaitu pengertian analisis Weying Theory Forecasting, model Weying Theory Forecasting, dan penerapan model Weying Theory Forecasting dalam kasus nyata. Pengertian dari Weying Theory Forecasting sendiri itu yaitu penerapan teori antrian untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai aspek dalam sistem antrian. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Exponential Smoothing, yang indikatornya yaitu mahasiswa mampu menggunakan teknik Exponential Smoothing yang meliputi model single, double, dan triple, serta memilih model terbaik di antara ketiganya. Lalu di dalamnya itu terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu pengertian exponential smoothing, model exponential smoothing, dan penerapan model exponential smoothing dengan bantuan berbagai software. Pengertian dari exponential smoothing sendiri yaitu merupakan metode peramalan dalam analisis deret waktu yang digunakan untuk memperkirakan data masa depan berdasarkan data historis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.